Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemantapan iman dan Islam kita, sehingga kita masih mau meluangkan waktu kita untuk belajar dan mempelajari ajaran dan agama Allah ini. Tiada lain untuk kita mampu memahami seraya mengamalkan dalam hidup dan kehidupan yang nyata ini dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 111. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adallahi alaihi haqqan fit taurati wal injili wal Qur'an. Apa kata Allah? Jamaah rahimakumullah, hamba-hamba Allah yang beriman, Allah kata Allah, innallaha ashtara, Allah sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa dan hartanya, bi anna lahumul jannah. Apa Allah beli jiwa dan harta manusia? Bi anna lahumul jannah, Allah beli dengan surga Allah. Jamaah rahimakumullah, gunakan jiwa kita, gunakan kehidupan kita untuk menolong dan membantu agama Allah, untuk meninggikan agama Allah, untuk membela agama Allah. Harta yang diberikan Allah, gunakan untuk membela dan mempertahankan, bahkan menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bilang, yuqatiluna fi sabilillah, mereka berjuang mempertaruhkan agama Allah, mereka berperang di jalan Allah. Saat ini Indonesia bukan perang lewat senjata. Apa yang kita perangi di jalan Allah? Salah satunya pemikiran-pemikiran yang saat ini berkembang. Pemikiran yang menjelek-jelekkan agama Allah. Yang mengatakan bahwa penyebaran Islam berasal dari Arab dengan kekerasan. Ini yang harus kita perangi. Bahwa lihat apa yang dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat sejarah mencatat bagaimana Da'thur begitu bencinya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah tidur di bawah pohon kurma. Apa dia lihat? Dengan pedangnya, sombongnya dia mengatakan, hai Muhammad, sekarang siapa yang hendak membelamu dari tebasan pedangku ini? Apa jawab Rasulullah? Allah, pemilik jiwa manusia. Menurut sejarah, pedang Da'thur pun terjatuh mendengar kalimat Allah. Akhirnya baginda Rasulullah mengambil pedang tadi dan mengatakan, hai Da'thur, ini pedang di tanganku, siapa yang menolong engkau? Apa kata Da'thur? Enggak ada ya Muhammad. Akhirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan Da'thur, karena Rasulullah mengetahui Da'thur belum tahu siapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini kemuliaan. Akhirnya Da'thur pun sadar dia
dan masuk Islam. Begini dakwah yang diajarkan Rasulullah, lemah lembut, tidak dengan peperangan, tidak dengan kekasaran. Mari kita bela agama Allah ini, bahwa Islam disebarkan dengan lemah lembut, dengan sopan santun. Ya. Perang kedua, perang pemikiran. Kita berperang di jalan Allah dengan pemikiran yang saat ini merebak, pemikiran liberal, pemikiran sekuler yang ingin memisahkan urusan dunia dengan urusan agama. Tidak bisa, karena agama ini mengatur bagaimana kehidupan manusia dalam hidup dan kehidupan ini menggapai ridha Allah. Jangan dipisahkan urusan dunia dengan urusan agama ini. Mari pejuang-pejuang Islam, para ulama, bela agama Allah ini, para ustadz, para muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, bela agama Allah ini dari paham-paham merebaknya paham liberal, paham kapitalis, dan paham sekuler dalam kehidupan ini. Perang, apalagi perang medsos. Tengok di medsos. Banyak kita lihat oknum-oknum, ya, sebangsa dan setanah air ini. Kita lihat bagaimana menyerang, ya, dengan ajaran-ajaran Islam dan ajaran-ajaran yang menurut pemikiran mereka. Ya, bahkan ada yang bilang jilbab tak wajib bagi muslimah. Ini pemahaman yang harus kita luruskan. Banyak ayat-ayat yang mendukung bahwa kita harus pakai hijab, kita harus pakai jilbab. Ini jamaah rahimakumullah, barang ekonomi. Ya, di saat banyaknya barang-barang masuk dari luar negeri, mari kita perang dengan kecintaan kita dengan barang milik anak bangsa, milik produk Indonesia sendiri. Sehingga mari kita gerakkan cinta produk Indonesia. Aku cinta Indonesia. Ya, perbankan demikian juga, perbankan Islami. Sehingga kita betul-betul membela agama Allah. Bukan perang lewat senjata, bukan perang lewat kekerasan, tapi mari kita tunjukkan umat Islam ini rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi sekalian alam. Itulah kata Allah, jamaah rahimakumullah. Jangan takut-takut membela agama Allah sampai jiwa dan harta kita, karena Allah telah membeli dengan surga Allah. Manfaatkan jiwa kita, kehidupan kita untuk membela agama Allah. Gunakan harta kita, tiada lain, untuk membela, untuk kemaslahatan agama Allah ini, membangun lembaga-lembaga yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh kepada Allah, membiayai anak-anak dan fakir miskin, apalagi pecinta-pecinta Al-Quran, para hafiz-hafiz Al-Quran, para santri dan murid-murid yang sedang belajar agama Allah ini. Mari kita infakkan harta, kita sedekahkan harta yang dimiliki, yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, mari kita ajarkan untuk hamba-hamba Allah ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah sudah janji akan membeli jiwa dan harta kita dengan surga Allah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.